anak kamu dititipkan pada ustadz atau ustadzah, jangan pernah kamu sombong, jangan jaim. Ya, di depan gurunya anak kita harus tawadhu, ikhlas, ridho, serahkan sepenuhnya, taslim sudah. Ya. Diapain saja guru, monggo, itu adabnya wali santri. Kelak kamu kalau punya anak tuh, ini jangan programnya apa, ini apa, jangan begitu. Kalau begitu boleh, tapi sebelum mondok anaknya. Tapi kalau sudah terlanjur memondokkan anaknya di sebuah pesantren, ya, maka orang tua nih harus tunduk dan patuh semua aturan-aturan yang ada di pondok pesantren. Jangan sampai nggak setuju dengan program pesantren. Jangan banyak komplain. Ngeritik tidak apa-apa, tapi kritikan yang membangun, kritikan yang sekiranya kita sayang itu tuh. Kan kritikan tuh ada kritikan yang keluar dari rasa sayang, ada kritikan yang keluar dari kekecewaan. Usahakan kritikan kita ini karena sayang. Seperti kita ngeritik anak kita gitu. Ustadz gimana Pak Ustadz kalau misalnya laki-laki perempuan dipisah ngajinya tuh Pak Ustadz. Jangan sampai kita nyinggung hati guru jadi orang tua tuh. Ustadz kok program di sini begitu, kok programnya begitu, kok mandinya begitu, kok santri pada begitu. Nah, kalau begitu sampai guru anak kita itu sakit hati, hati-hati. Nanti akan berdampak pada anak kita. Paham ya? Kamu nitipin anak ke seorang ustadz, ke ustadzah, bukan anaknya saja yang harus ta'zim sama gurunya, kamunya sebagai orang tua pun harus ta'zim sama guru anak kita. Jangan dijelek-jeleki, jangan diomongin dari belakang. Ah, siapa sih dia? Jangan begitu meskipun lebih muda daripada kita sebagai orang tuanya. Jangan sok pinter di depan guru. Kopiah kepandaian kita, misalnya kita dapat ilmu dari pesantren atau kita dokter, ya, ditanggalin dulu, ditaruh dulu, harus tawadhu, bener-bener tawadhu di depan guru anak kita. Nanti adab guru sama wali murid sama santri ada lagi babnya. Tapi ini menceritakan dulu tentang adabnya wali murid. Kamu kelak kalau sudah punya suami, punya anak, mau nitipin anaknya ke sebuah pesantren, cari dulu pesantren yang sekiranya kelak kamu tidak akan ada unek-unek di pesantren tersebut. Maka surveinya menurut kitab Ta'limul Muta'alim 2 bulan. Paham ya? Survei untuk mencari guru anak kita di dalam kitab Ta'limul Muta'alim berapa bulan? Setelah 2 bulan mantep sama ustadznya, sama pondoknya, baru kita masukin anak kita, pasrah, ridho. Nah, kesalahan kita nih, kata orang bagus, lihat brosurnya bagus, masukin aja ke pesantren. Kita nggak tahu gurunya siapa, bagaimana ideologinya, bagaimana cara berpikirnya, bagaimana programnya. Kita hanya jare saja, lalu kita masukkan anak kita. Sebenarnya kalau kita sudah memasukkan anak kita, lalu diajarkan oleh ustadznya, meskipun satu huruf itu sudah mutlak menjadi muridnya ustadz. Dan kita wajib ta'lim. Tapi karena kita buru-buru, memasukkan anak kita, mondokin anak kita, nitipin anak kita ngaji, maghrib, nggak boleh ngelawan kamu. Kok patungannya gede banget, Pak Ustadz? Di sana mah, di tetangga saya itu, paling-paling ngaji itu 20.000. Kok Pak Ustadz kok 50.000 per bulan? Mahal banget sih Pak Ustadz. Kalau kalimat-kalimat yang kamu sebagai wali santri sampaikan kepada ustadz daripada anak kamu dan menyinggung hatinya, pahami baik-baik, anak kamu abadan khalidina fiha nggak bakal jadi orang benar. Paham? Karena orang tuanya saja sudah keluar mukhalafatul adab, sudah nggak sesuai dengan adab. Apalagi kamu kecewa, langsung kamu ambil anaknya ngaji, dari ngaji ya, dari ngaji diambil. Atau lagi mondok diambil. Ayo, mau izin mau enggak. Ridho guru mah bukan dari izin. Bedain antara ridho dengan izin. Bedain. Izin tuh Pak Ustadz, Pak Guru, saya izin anak saya pondokkan di tempat yang lain. Apa-apaan begitu. Ya. Makanya dipantolin sebenarnya nggak mau nerima. Tapi kalau misalnya ada anak santri alumni pondok pesantren yang di pondok pesantrennya bermasalah dengan gurunya, nggak mau.
Di sini pun dididik kayak gimana aja, sholat tahajud sampai 100 rakaat pun gak bakal bener akhirnya. Karena dia masih punya sangkut paut dengan guru yang dulu, baik dianya atau orang tuanya. Nah, kamu kalau kelak jadi wali santri harus hati-hati, jaga adabnya, jaga akhlaknya. Kalau pengen kamu nggak kecewa sama guru tersebut, survei dulu selama berapa bulan? 2 bulan. Kalau kamu masukin anaknya ke sebuah pesantren atau ke majelis taklim hanya karena ikut-ikutan temen dan sudah diajarkan oleh gurunya, maka wajib kamu taklim. Setuju atau tidak? Sesuai pemikiran kita atau enggak? Tetapi yang keliru, yang salah, ya kita luruskan. Tapi ada caranya nanti, adabnya. Kita luruskan, kita sampaikan kepada guru tersebut yang kira-kira hati guru itu tidak tersakiti. Makanya hati-hati milih majelis taklim atau milih pondok pesantren. 2 bulan dulu kita survei. Jangan ngambil masukin anaknya aja. Kalau gurunya kita ternyata PKI misalnya, guru kita ternyata ngajarin anak-anaknya joget-joget, nanti gimana kita? Pengen kita ambil kurang adab, pengen kita komplain takut gurunya sakit hati, ya carilah alasan lain yang sekiranya tidak sampai menyakiti hati seorang guru. Paham nggak? Ini adab kamu kelak menjadi siapa? Wali santri. Karena umum wali santri yang nggak beradab, anaknya ikutan nggak beradab. Pasti itu maksudnya. Ah, tenang saja, anak saya baik. Ya sekarang. Kalau doain, berpikir mah positif saja. Tapi sunnatullah nggak bisa kita lawan. Umumnya orang tua yang menarik anaknya dari pondok pesantren dengan alasan kecewa, dengan alasan tidak senang, dengan alasan tidak setuju dengan programnya, dengan alasan macam-macam, ditarik meskipun izin, nggak bakal membuat anak kita ilmunya menjadi bagus. Pasti ada dampak yang nggak baik. Paham nggak gitu? Dijaga adabnya. Jadi kamu kalau punya salah sama guru-guru, baik TK, baik SD, baik MTS, kamu kelak liburan, banyak-banyak minta maaf. Sebab nanti, ya, kalau kamu masih punya salah dengan guru, niat hati kamu pengen berubah kamu. Tapi angin, hawa, suasana, itu membuat pikiran dan hati susah berubah. Sehingga angin itu masuk, ya, nyelundup ke daging-daging, ke tulang-tulang, ke hati. Pengen sholat 2 rakaat tahajud aja susahnya bukan main. Pengen ikut jamaah tuh malesnya minta ampun. Padahal hati, ya Allah kenapa saya begini? Tapi pengen bangkit, belajar males, ngaji males. Bisa jadi disebabkan kamu masih punya salah sama guru atau dolim sama orang. Paham ya? Dipikir-pikir dulu kalau mau mondokin anak tuh. Kemana nih anak saya mondok nih, kira-kira nih. Nggak apa-apa, nggak usah di sini juga. Kemana nih kira-kira nih yang kiainya bener, yang pola pikirnya bagus. Ah, saya survei dulu 2 bulan. Perhatikan gelagat dan perilakunya guru, bijaksana apa enggak memutuskan suatu perkara. Sholatnya bagaimana, muamalahnya bagaimana. Setelah 2 bulan kita yakin muamalahnya bagus, amalnya bagus, lalu baru kita mantap, bulat, antarkan anak kita ke pesantren beliau atau majelis taklimnya. Sehingga kita pun berani menyatakan, Ustadz, saya pasrahkan anak saya kepada Ustadz. Ridho, ikhlas, zahir, batin, anggap anak saya sebagai anak Ustadz. Dan kalau salah Ustadz, jewer saja Ustadz. Dipukul saja sudah. Saya ridho, saya ikhlas. Paham ya? Terus udah jangan ikut campur. Kalau sudah dititipin anaknya di sebuah pesantren, kamunya jangan ikut campur, jangan mantau dari luar. Kalau masih mantau-mantau dari luar, ya lebih baik dididik di rumah saja. Kecuali ya, kalau pondok pesantrennya misalnya, atau majelis taklimnya, ada ini, ada apa sih perempuan dianuin sama kiainya itu apa? Pencabulan. Ya wajib nggak terima pencabulan. Dibunuh, anak disiksa. Kamu saya takzir. Apa kiai takzir? Tak bunuh kamu. Salah kiainya apa salah santrinya? Ini salah kiainya itu mah. Paham ya? Tapi hal-hal kecil jangan dimasalahin.
Masalah anak kita bertengkar sama temannya, kitanya nggak terima, lalu kita tarik anak kita. Oh, berarti bukan anaknya, bukan masih anak-anak, tapi orang tuanya yang masih anak ini. Harus klarifikasi Pak Ustadz, punten kemarin tuh Yaya tuh bertengkar sama temennya Pak Ustadz. Nggak minta solusinya Pak Ustadz. Gitu. Dengarkan penjelasan Ustadz. Jangan nggak percaya. Ustadz bilang jangan percaya. Kalau ente nggak percaya sama ustadznya anak, kenapa mau mondokin anak ke dia? Maka apapun yang diucapkan oleh ustadz, klarifikasi apa kita dengarkan, sam'an wa ta'atan. Jangan malahan ustadznya ngomong A, anaknya ngomong B, lalu kita percaya sama anak. Wah, salah juga. Penuturan anak, misalnya tempatnya kotor, masukin hati. Anak bilang ditakzir, dikurung 2 hari, orang tuanya masukin hati. Anaknya ditakalin sama temennya, orang tuanya masukin hati. Kalau baperan, gampang dimasukin ke hati, jangan mondokin anak. Nggak bakal jadi sudah. Ya, nggak bakal apa? Sudah pasrahkan kepada gurunya, kita percayakan sama guru. Makanya mencari gurunya itu lama. Jangan asal-asal mondokin baik. 2 bulan kita survei, kita yakin dengan programnya, kita yakin mantap, titipkan anak kita. Apapun yang terjadi sama anak kita, mau sakit, demam, misalnya, berantem sama temennya, hilang uangnya, sendalnya hilang, mandinya ngantri, dihukum, dia apa kita terima untuk masalah itu. Tapi kalau pencabulan, pembunuhan, penyiksaan, nggak boleh terima. Paham nggak? Anak kita disiksa, memar kepalanya, ya harus kita tuntut. Emdom, anak kita dicabuli, oh ikhlas guru. Nggak apa-apa saya cabulin Pak. Nggak apa-apa. Berarti orang tuanya blow on. Saya sembelih anaknya. Oh nggak apa-apa, mangga. Silakan. 2 hari lagi Ustaz, nggak apa-apa. Allahu a'lam.